besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. dan mari
sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Handorang tapuka ibadah ta di Bornginon di namangi sikor di acara ta ima punguan kor paropuan dung sipul tangyang manopoti dosa. Masuk mahita tu acara parpungan bodari ujung tahun di tahun 2022 marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada opak doh ayat 5. Jadi
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumopa langit dohot tanoon, amen. Pohong mahamu maradop pon Tuhan Jehovah, ay jonok nama ari ni Jehovah na boloni, jonok namai, jalasilu situtudo iro, dinamulak tinogihon ni Jehovah akan natarbuang sian sion, doson halak namarnipi dohita, gok parekelon maujui pamangata jala marolo-polo, ida ma hatop doauro, tiok mana dihon waeng, asa unang adong nama buat tupalmi, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu ho do hami sian haholomon tu hatiuron jala di padomu ho do hami, na holang hian siako gabe saor muse dohot ho, gok halalas ni roha do hami ala nii, say jalo mahamolateon ni roha nami, naung tinopot muhami marhite-hite anak mi. Amen. Marede mahita sian buku ede 574 ayat 2 1 ayat 3. Olopon, olopon Tuhani, ating dakon minggan di basanai, saya rodongan di rotusi baluai. Olopon, olopon Tuhani, ating dakon minggan basanai, tagama Tuhani, say pagalang matutong palitomi, lamjono karinai, salpo parukiloni, tagama Tuhani, say pagalang matutong palitomi. Tatangihon mapatik ni debata di parpunguan bodari ujung taonon, imana tarsurak di 2 Petrus tolu, mamuka sian ayat 10 tolu 1 ayat 10 opat. Alai na mai-mai madohita di langit na ibaru doh di tano na ibaru, inganan ni hati gorani hobar tu baga-bagana. Di baheni hamu akahaholongan, anggoi di paimai mahamu, rikoti hamuma, asa didapat ibana hamu somatihas, soha surahan di bagasan dami. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ali Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patigmi. Amen. Maride mahita sian buku ede nomor 50 tolu ayat 2 doh ayat 4. Tuholong ni rohana, ubanong rohakon, ulehon di bana, sudena diaon, olo, olo,
Patopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar. Parasi jala partalup ni roha jala na basar doho. Sai marpangulahi maroham mida hami. Di baheni sesa masude dosa nami. Dangadong na pangasahon hami dukgon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do na hupasang tujolong. Di bahini pasonang jala puli mahami akan nahinukap ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa adong do pangandiota di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana pardengganan taringo tu dosata. Alai dadaholan taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosa ni salhu portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor paropuan.
Marede mahita sian buku ede onom ratus sia puluh sada ayat 2 doa ayat 3. Hatani debata epistel di parpunguan bodari ujung ni taonon tar surat di sadar raja-raja bidualu mamuka sian ayat 54 satu ayat 60 sada tajahama mar soring-soring jadi dungsun ditangyakon Raja Salomo tu Jahoba salhu tangiang do pangidoan odeng hehe maibana sian ado panilanggatan ni Jahoba do sian namar singgangi do sian na pinaherbang nai tangan na dopa banua gijang. Laus jonjong marajai, huhut mamasu-masu sandok saluhutan Israel. Pola dipagogo soarana mandok songonon. Tinuji ma Jahoba, naong mangalehon hasonangan tu bangsona Israel, hobar tu sadok naong pinarbaganai, dang adong tartinggal nanggo sada hata sian saluhut hatana na denggani, naong pinabuana hian marhite sian si Musa na posonay. Say didongan ni Jahoba de batatai mahita, songon naong didongan akaoputa na jolo. Say unang maditadikon ibana hita, manang mambolokon hita. Say ditaiti marohat tatu ibana, asa marparange hita di saluhu dalanna, uhut mangaradoti akatonana dohot patikna, dohot uhumna, akka naong tinohonahon na tu akka oputay. Jala saluhut hata pangidoanon, akka naong sumbahon di adopan ni Jahoba, sengongom may jolo ni Jahoba de batatay, borngin dohot arian, asa pasitongonon na uhum to na posona, dohot tu bangsona Israel, sikop ari-ari. Asa tung saluhut bangso ni tanoon manada, pabawa Jahoba de bata, jaladukon ni ibana dang adong. Jalai konsun daulat rohamuna tu Jahoba de batatay, asa marparange di bagasan akapatikna, jala mangarodi akatanona, suman songon sadarion. Ido sahana, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian bukede 485 ayat 1 do ayat 4. Dongani ya Tuhan, sondangi rohaki, pangiring ni mata
tahati dakon maha porsiautai songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia andorang sohaguguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua torudung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaek tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na madok mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima barita jujur taon dohot barita parhepehon. Di hamua manami nanami salhut na ruas ni huriata di HKBP Makassaron pasaton nami ma barita jujur tahun ima di tahun 2022 di huriata HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan hujahok kami di hati Indonesia tapai hutihut makamangak kainang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Puji syukur kita ucapkan kepada Yesus Kristus Raja Gereja yang telah menyertai HKBP Makassar dalam tugas pelayanan sebagai gereja, yaitu persekutuan orang percaya di dalam tahun 2022 ini. Sebagai hambanya kami menyadari betul hanya karena penyertaan, kemurahan dan kasih anugerahnya, majelis tahbisan dan non tahbisan beserta jemaat semuanya kita tidak dapat mungkin melaksanakan tugas pelayanan tersebut. Kami juga menyadari kelemahan kami di mana masih banyak tugas pelayanan yang belum dapat dilaksanakan. Untuk itulah kami sebagai majelis tahbisan dan tahbisan memohon pengertian dari kita sekalian, sekalipun pada dasarnya hal itu tidak kami kehendaki. Secara umum kami melaksanakan tugas pelayanan tersebut berangkat dari program kerja tahun 2022 dan program anggaran 2022 yang sudah diputuskan melalui rapat huria. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang tidak dapat kami laksanakan, baik itu dalam bentuk pelayanan dan maupun dalam bentuk anggaran. Di samping itu kami ada melakukan pelayanan dan anggaran di luar program kerja dan anggaran yang telah sudah ditetapkan yang sifatnya urgen atau insidental, karena kami anggap perlu untuk dilaksanakan di mana pengambilan keputusannya terlebih dahulu diskusi atau disepakati di sermon parhaladu. Melalui berih atau berita jujur tahun atau berita pelayanan tahun 2022, kami melaporkan bagaimana perjalanan pelayanan gereja kita dan apa yang sudah kami lakukan dalam pelayanan kami. Kiranya melalui beri ini kita semua sudah mengetahui bagaimana melaksanakan apa yang diamanatkan dalam rapat huria dan perkembangan pelayanan gereja kita, sekaligus dapat memberi masukan untuk pelayanan berikutnya.
2 Romawi kegiatan di Huria. A. Statistik. Jumlah jemaat yang bertambah di tahun ini, pertama, anak lahir. Tuhan mengaruniakan untuk jemaat kita anak laki-laki 7 orang, perempuan 6 orang, jumlahnya 11 orang anak lahir tahun ini menjadi jemaat yang bertambah. Yang menikah, jemaat AKBP Makassar yang menikah selama tahun 2022 sebanyak 10 keluarga atau 10 pasangan. C. Jemaat baru yang kita terima menjadi jemaat baru di gereja kita sampai akhir tahun ini sebanyak 9 orang bapak, ibu 11 orang, naposo 2 orang, anak laki-laki 5 orang, dan anak perempuan 5 orang. Keseluruhan jemaat yang bertambah tahun ini atau jemaat baru sebanyak 32 orang. Jemaat yang berkurang, jemaat pindah. Jemaat pindah dari gereja kita selama tahun 2022, bapak 6 orang, ibu 6 orang, naposo 3 orang, anak laki-laki 6 perempuan, dan anak laki-laki 6 orang, jumlah 27 orang. Jemaat yang meninggal selama tahun 2022, bapak 6 orang, ibu atau perempuan 1 orang, berjumlah 6 orang. Rekapitulasi statistik sesuai dengan database HKBP, jumlah jemaat kita sampai sekarang 289 kepala keluarga, termasuk jemaat diaspora atau di luar Makassar, dan jumlah jiwa 949 jiwa jemaat kita tahun 2022. 4. Sidi yang mengikuti Sidi tahun 2022, Sidi reguler sebanyak 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Sidi khusus untuk difabel 2 laki-laki dan 2 perempuan, jumlah 4 orang. Berarti semua yang Sidi tahun ini sebanyak 7 orang. Yang dibaptis, baptisan kudus, yang menerima baptisan kudus selama tahun 2022 sebanyak 13 orang. B. Parhalado, Dewan dan Seksi. Pertama, Parhalado HKBP Makassar. Parhalado HKBP Makassar yang melayani sampai hari ini yaitu pendeta 2 orang, diakones 1 orang, sintua yang telah ditahbiskan 22 orang, calon sintua 2 orang. Jumlah keseluruhan pelayan tahbisan dan non tahbis yang belum ditahbiskan atau calon tahbisan sebanyak 27 orang. 2. Dewan dan Seksi. Tahun 2022 telah dilakukan periodisasi pengurus seksi untuk periode 2022 sampai 2024, nanti akan dilampirkan di buku panduan pelayanan HKBP Makassar tahun 2023. 3. Pembekalan Dewan dan Seksi yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2022 untuk membekali Dewan yang seksi-seksi yang baru terpilih untuk periode 2022-2024. Bagian C, ibadah umum. Pertama, sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tahun 2022 sudah berjalan dengan baik karena sejak Maret ibadah sekolah minggu sudah tatap muka. Ibadah bahasa Indonesia berjalan dengan baik di lantai 2 gedung sekolah minggu yang dihadiri sekitar 80 sampai 90 orang setiap ibadah. Tapi sejak Oktober 2022 ibadah dipercepat menjadi jam 8 WITA karena renovasi gereja besar. Ibadah bahasa Batak berjalan dengan baik dengan rata-rata yang hadir setiap ibadah sekitar 170 sampai 200 orang setiap minggu. Dan sejak Oktober 2022 ibadah dilaksanakan di Sopo Talenta ini karena renovasi gereja kita atau gedung gereja besar. 4. Pertangyangan atau ibadah sektor.
Ibadah atau pertanggungan sektor atau wilayah sudah berjalan dengan baik kita lakukan di rumah jemaat dan juga di Sopo Talenta ataupun di gedung sekolah minggu. Yang menjadi tuan rumah pertanggungan atau yang menjabui selama 2022 sebanyak 72 kepala keluarga, tapi masih ada yang belum menerima karena kondisi tertentu. Tapi untuk tahun 2023 kita harapkan semua jemaat akan menerima ibadah pertanggungan kita utamakan di rumah masing-masing. Jadi bukan di gedung sekolah minggu lagi karena PPKM sudah ditutup oleh pemerintah. 5. Sakramen perjamuan kudus. Selama tahun 2022 kita melakukan perjamuan kudus di gereja dan juga di rumah sebanyak, yang pertama Jumat 15 April 2022 diikuti 255 orang, Minggu 6 Juni 2022 di hari Pentakosta diikuti 190 orang, Minggu 25 Desember 2021 Natal pertama diikuti 320 orang, Minggu 19 Juni 2022 diikuti 23 orang karena CD khusus atau CD anak-anak kita yang difabel yang berkebutuhan khusus. Minggu tanggal 2 Oktober 2022 diikuti 45 orang karena CD reguler. Dan juga gereja melayani 12 kepala keluarga perjamuan kudus pada acara Paskah dan juga Natal untuk keluarga yang tidak bisa hadir di dalam perjamuan kudus di gereja, dan kita berangkat melayani ke rumahnya masing-masing dan juga kepada jemaat kita yang sedang sakit. B. Baptisan kudus. Baptisan kudus kita lakukan tanggal 1 Mei 2022 untuk 1 putra dan 4 putri atau 5 orang anak. Minggu 8 Mei 2022 kepada 1 orang putra. Minggu 29 Mei 2022 baptisan kepada 2 orang putra dan putri. Minggu 18 September 2022 kepada 2 orang putra dan putri. Minggu 11 Desember 2022 kepada 3 orang putri. 6. Pesta Kotilon. Sesuai dengan program tahunan HKB Makassar, gereja kita melakukan ibadah khusus untuk Pesta Kotilon untuk mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam keluarga dan pribadi kita masing-masing. Dilaksanakan pada 6 November, dirangkaikan dengan pesta puncak dan penutupan tahun kesehatan di Sopo Talenta ini yang dihadiri sekitar 300 orang jemaat. 7. Pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun gereja HKB Makassar dirayakan pada tanggal 22 Mei 2022, dirangkaikan dengan pembukaan tahun kesehatan 2022. Pesta rohani yang bernuansa budaya Batak yang dirangkaikan dengan tahun kesehatan. Pada pesta rohani dalam rangka kegiatan tahun kesehatan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2022 dengan dihadiri para pimpinan daerah kita, yaitu Wali Kota Makassar, Bupati Goa, Bupati Maros, Wakil Bupati Toraja dan mewakili Bupati Toraja Utara, dan juga punguan-punguan marga sekota Makassar. Dan saat itu juga terkumpul uang untuk pembangunan sekitar 206 juta rupiah. 6. Ibadah Natal. Natal umum berjalan dengan baik, dihadiri sekitar 250 orang, dilaksanakan di Sopo Talenta, digabung ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia. B. Natal Sekolah Minggu dilaksanakan tanggal 18 Desember 2022. Natal Ama dan Ina dilaksanakan 22 Desember 2022. Remaja dan Laposo dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022. HKBP Makassar memiliki sektor atau wilayah, yaitu wilayah Roma, wilayah Korintus, wilayah Galatia, wilayah Efesus, wilayah Filipi, wilayah Kolose, wilayah Galilea, dan juga masih ada sampai saat ini yang kita sebut wilayah diaspora di luar kota. Tapi kita harapkan tahun ini akan kita hapus
Semua jemaat yang ada di luar kota dimasukkan di wilayah 1 sampai 7, yaitu mulai Roma sampai Galilea. Jadi nggak ada lagi nanti di diaspora, karena selama ini jemaat kita yang di diaspora tidak ada yang melayani karena mereka tidak terdaftar di pelayanan salah satu parhalado kita. Jadi untuk tahun ini kita rencanakan ini akan kita alihkan ke wilayah-wilayah yang mungkin mereka bisa bergabung dengan wilayah tertentu. Baru kegiatan umum atau dan sekretariat. Administrasi gereja kita semakin hari bisa semakin kita perbaiki, secara khusus mengenai data-data dan juga mengenai database jemaat kita. Dan juga kantor sudah berjalan dengan baik, bisa kita hadir atau berurusan mulai jam 8 sampai jam 4 sore, kecuali hari Senin. Kita rencanakan setiap Senin kantor ditutup. F. Dewan Koinonia. 1. Sekolah minggu. Seperti yang kita katakan tadi, sekolah minggu sudah ibadah dengan tatap muka. Natal sekolah minggu berjalan dengan baik. Guru sekolah minggu sermon setiap hari Kamis jam 19 WITA, masih di konsistori. Baru di penambahan guru sekolah minggu atau calon guru sekolah minggu 3 orang untuk tahun ini yang akan kita terima, direncanakan tahun 2023 menjadi guru sekolah minggu, yaitu Elsa Pania Boru Simanjuntak, kedua Elisa Noprianti Boru Sregar, 3 Wilhelmina Margareta Boru Siahan. Ada 3 orang. 2 remaja sudah berjalan melakukan ibadah atau PA setiap Sabtu, dan mereka sudah bisa untuk menunjukkan status mereka melalui KOR dalam ibadah remaja. Demikian juga Naposo, PA setiap hari Sabtu jam 19, dan mereka juga sudah menyuarakan menunjukkan mereka sebagai Naposo dengan KOR beberapa kali di bahasa Indonesia. 4. AMA. PA kategori AMA berjalan dengan baik setiap hari Jumat, dan juga Natal bersama INA dilaksanakan 22 Desember 2022. Baru AMA Ebenezer melakukan kunjungan rohani ke HKBP Kendari tanggal 23 sampai 25 Juli 2022. Paropuan. PA kategorial paropuan berjalan dengan baik setiap Kamis untuk INA Kamis, INA Deborah setiap hari Jumat, INA Naomi hari Sabtu, dan gabungan kadang Kamis dan kadang hari Jumat untuk latihannya. Mereka juga melakukan wisata rohani Juni yang lewat ke Wira, dan juga melakukan Natal AMA dan INA digabung tanggal 22 Desember 2022. Baru lansia, kegiatan lansia sudah berjalan beberapa kali dan mereka melakukan PA pada hari Sabtu. G. Dewan Marturia, seksi sending pekabaran Injil belum maksimal, tapi mereka masih bersama dengan pendeta untuk melakukan perkunjungan dalam rangka pendirian pos pelayanan. Baru seksi musik berjalan dengan baik untuk melayani ibadah minggu di bahasa Batak dan di bahasa Indonesia. Mereka dijadwalkan juga pemain musik dan song leader untuk ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia, dan juga di luar kegiatan minggu seperti acara martupol, pemberkatan atau melayat, sesi musik juga bekerja dan melakukan tugasnya. Baru seksi musik juga berperan aktif melalui acara-acara yang kita lakukan, termasuk di acara pesta rohani yang kita lakukan kemarin. Mereka melayani dengan baik. Baru tim multimedia merekam ibadah dan menyajikan melalui live streaming setiap ibadah minggu dan acara-acara besar yang dilakukan Huria. Dan juga
tim LCD, setiap ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia, mereka berperan untuk memandu ibadah-ibadah di tengah-tengah gereja kita. Dewan Diakonia. Dewan Diakonia yang mencakup seksi sosial, seksi pendidikan, dan seksi kemasyarakatan dan seksi kesehatan. Seksi diakoni sosial. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 yaitu untuk menjenguk atau mengunjungi orang sakit, mengikuti gereja, juga melakukan ibadah penghiburan, dan juga menyerahkan sosial dari Huria untuk yang sakit dan juga untuk keluarga yang kemalangan. 2 seksi pendidikan melakukan tugasnya untuk memberangkatkan anak-anak yang akan ujian kelas dan ujian nasional, dan juga seksi pendidikan membagikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi di sekolahnya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022. Seksi kemasyarakatan, mereka bekerja sama dengan panitia-panitia dan juga untuk menjaga keamanan kita, yaitu membagikan bakti sosial dan juga untuk memantau kondisi keadaan gereja kita. Baru seksi kesehatan bekerja sama dengan panitia tahun kesehatan, mengadakan aksi donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan juga seminar tentang kesehatan. Baru pembangunan. Pertama, dana hibah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemerintah Kota Makassar telah mencairkan dana hibah untuk pembangunan gereja kita sebanyak 500 juta. Kita juga layak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Simatupang, SE, BPK, yang selama ini mendukung pencairan dana tersebut. 2, beberapa hal yang telah dilakukan dan masih dilakukan pada saat ini yang berhubungan dengan pembangunan gereja kita. Salah satu, cicilan pembelian tanah lahan parkir dibayarkan 165 juta, 165 juta. B, pengembalian dana talangan 100 juta. C, renovasi plafon dan menyisip atap gedung bahasa Batak, bahasa Indonesia. Itu sudah selesai kita lakukan, dan ini harus kita berterima kasih kepada Amang Tulus Marpaung yang memberi tenaga tukang tanpa kita bayar untuk melaksanakan pengecatan dan juga perbaikan plafon bahasa Indonesia. Baru renovasi atap dan plafon gereja besar masih berjalan. Bapak Ibu bisa kita lihat sudah hampir selesai 90%. Baru pengecatan bangku gereja besar sudah selesai, yang kita pakai sekarang sudah selesai. Baru instalasi listrik bahasa Batak dan bahasa Indonesia sedang berjalan. Jadi sekarang instalasi gereja bahasa Indonesia masih diganti instalasi yang lama, demikian juga perbaikan instalasi bahasa Indonesia. Memang ini sangat luar biasa karena instalasi kita sudah berjalan sekitar 60 tahun. Dan itu kita perbaiki sekarang semua. Memang agak mahal, bisa nanti lebih 50 jutaan untuk biaya instalasi listrik. Baru instalasi AC di bahasa Indonesia dan bahasa Batak masih berjalan, belum selesai. Baru kita rencanakan pengecatan gereja bahasa Batak dalam dan luar setelah selesai atap dan plafon. Jadi nanti setelah selesai atap dan plafon akan kita lanjutkan untuk pengecatan dinding dalam dan luar, direncanakan akan kita laksanakan Januari 2023, dan juga perbaikan sambungan atap gedung bahasa Indonesia dengan Sopo Talenta yang di atas itu akan kita rencanakan agar ibadah di Sopo Talenta bisa nyaman.
Dan selanjutnya yang kita bangun nanti, dalam proses pembangunan kita rencanakan untuk tahun 2023 mengganti kaca gereja menjadi kaca yang bergambar rohani. Jadi enggak kaca seperti yang kita gunakan lagi untuk tahun 2023. Keuangan. Selama tahun 2022 kita tidak melaksanakan pesta dalam rangka penggalangan dana untuk biaya operasional gereja. Ini bisa terjadi karena partisipasi jemaat yang mau mempersembahkan pilihan bulanan yang berjenjang. Untuk itu atas nama Huria kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang mempersembahkan lebih dari yang ditentukan sehingga bisa berjalan anggaran kita dengan baik untuk tahun ini. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk tahun 2023 sudah ditetapkan melalui rapat paralado dan juga rapat jemaat yang kita laksanakan pada hari yang lewat bahwa persembahan bulanan untuk tahun 2023 sebanyak 100.000 per bulan per keluarga. Ini nanti menjadi catatan bagi kita dan juga ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu yang telah memberi sumbangan. Nanti akan kami hubungi dan mungkin kami surati bagaimana sistem yang terbaik nanti untuk pelaksanaan pilihan bulanan. B. Pergantian bendahara Huria. Sesuai dengan permintaan bendahara Huria Situa RD Siahan SE dengan alasan bahwa beliau sudah semakin sibuk dalam pekerjaan di luar kota, secara khusus di Sorong, maka pada rapat paralado telah memilih bendahara baru, yaitu Amang Sintua Bonarjo Samosir, untuk melanjutkan periode 2020-2024, dan sudah dilaksanakan serah terima tadi sore tanggal 31 Desember 2022 dan akan dilantik besok Minggu 1 Januari 2023 di ibadah di Sopo Talenta ini. C. Sentralisasi keuangan HKBP akan berjalan mulai tanggal 1 Januari 2023. Nanti setiap persembahan yang kita persembahkan di gereja ini akan kita kirimkan 55% ke kantor pusat HKBP menjadi dana sentralisasi keuangan HKBP, karena pembiayaan untuk pelayan full timer yang dari kantor pusat akan menerima biaya atau belanja dari kantor pusat HKBP sejak 1 Januari 2023. B. Laporan keuangan akan dilaporkan Bendahara Huria. Kami persilakan untuk Bendahara Huria melaporkan keuangan. Syot Horas mak dihita saluta. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa di surga oleh karena kasih setia di dalam kehidupan kita, khususnya jemaat HKBP Makassar, di mana pada malam hari ini kita boleh hadir bersama-sama untuk mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Izinkan saya selaku bendara gereja untuk menyampaikan laporan keuangan tahun 2022. Bapak Ibu yang terkasih, perlu disampaikan bahwa laporan keuangan dimulai di awal Januari tahun 2022 dan berakhir pada bulan Desember tahun 2022. Pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan gereja dilakukan dengan baik
dan disajikan dalam laporan keuangan per minggu melalui Warta Jemaat dalam Warta Jemaat Pos Keuangan, dan juga laporan keuangan bulanan itu juga dilaporkan secara berkala di tahun 2022 ini. Laporan keuangan telah diverifikasi oleh Badan Audit yang diketuai oleh Amangka Siombing bersama 2 anggota, Inang Sintua Boru Siringoringo beserta anggota lainnya Amang Sintua G Simatupang. Saya menyampaikan laporan keuangan di tahun 2022. Ya, saya bacakan laporan keuangan Perhuriaun Januari Desember tahun 2022 HKBP Makassar Resort Sulawesi Makassar. Uraian saldo kas awal Warta Januari 2022 Huria. Saldo kas awal 131.542.294 rupiah. Penerimaan Huria Januari sampai dengan Desember sebesar 1.209.213.10 rupiah. Pengeluaran Huria Pos Huria Januari sampai Desember 2022 sebesar 1.197.931.512 rupiah. Saldo akhir Pos Huria Desember adalah sebesar 222.823.792 rupiah. Pada pos pembangunan, saldo awal sebesar 284.227.900 rupiah. Penerimaan pembangunan 2022 sebesar 1.228.313.000 rupiah. Pengeluaran pos pembangunan 2022 sebesar 973.110.100 rupiah, dan saldo akhir untuk pos pembangunan sebesar 539.430.800 rupiah. Pada pos Naboho, saldo awal sebesar 31.700.800 rupiah. Penerimaan pos Naboho sebesar 105.000 rupiah. Pengeluaran pos Naboho selama tahun 2022 adalah sebesar 175.805.800 rupiah. Saldo akhir untuk pos Naboho nihil. Dana sosial Huria, saldo kas awal sebesar 10.559.220 rupiah. Penerimaan dana sosial Huria 2022 sebesar 31.615.000 rupiah. Pengeluaran dana sosial Huria sebesar 28.530.000 rupiah. Saldo kas akhir untuk pos dana sosial Huria sebesar 13.644.220 rupiah. Untuk pos pusat, saldo awal sebesar 3.577.000 rupiah. Penerimaan untuk pusat sebesar 182.573.000 rupiah. Pengeluaran yang disetor ke pusat selama tahun 2022 adalah sebesar 174.501.000 rupiah, dan saldo akhir untuk pos pusat sebesar 11.649.000 rupiah. Total daripada pos Huria, pos pembangunan, Naboho, dana sosial Huria dan pusat, saldo kas awal sebesar 461.607.214 rupiah. Penerimaan dalam kelima pos selama tahun 2022 adalah sebesar 2.500.000
855.819.010 rupiah. Pengeluaran dari kelima pos selama tahun 2022 adalah sebesar 2.559.878.412 rupiah. Saldo kas akhir Desember 2022 untuk pos Huria Pembangunan Naboho, Dana Sosial Huria dan Pusat adalah sebesar 787.547.812 rupiah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini berkat Tuhan dalam segala kebutuhan dan keperluan operasional gereja melalui seluruh jemaat HKBP Makassar sangat luar biasa. Melalui pelayan ibadah yang kita berikan setiap hari Minggu, melalui ucapan syukur yang Bapak Ibu Saudara berikan, melalui perpuluhan, melalui pelayan bulanan yang Bapak Ibu Saudara juga berikan, itu menjadi dana yang kita pakai untuk operasional gereja kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada hari ini adalah masa akhir pelayanan saya sebagai sintua. Tentunya di dalam perjalanan pelayanan sebagai bendahara gereja, ini agak sebagai bendahara gereja, bukan saya ralat ya, bukan sintua. Sintua melekat seumur hidup. Saya bersyukur jadi sintua. Jadi sekali lagi, tentu di dalam perjalanan sepanjang menjadi bendahara gereja tak luput dari kesalahan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam tugas saya sebagai bendahara gereja. Oleh karena itu saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah-salah kata pada waktu pelayanan sebagai bendahara gereja. Mungkin juga ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelayanan saya sebagai bendahara gereja. Oleh karena itu saya mohon maaf. Dan kepada bendahara yang baru, saya percaya Tuhan memberikan hikmat, kebijakan, sehingga apa yang tadi sudah diserah terimakan juga itu menjadi pedoman buat bendahara yang baru. Perlu saya sampaikan juga, laporan keuangan pada tahun ini sungguh sangat luar biasa berkat dari arahan Amang Pendeta Resort, Pendeta Simamora, yang dari awal tahun sudah mendrill kami, sudah menetapkan standar pelaporan keuangan, dan saya juga sungguh berterima kasih buat standar yang sudah diberikan. Karena apa? Standar ini akan dipakai terus. Pada waktunya seandainya Amang Pendeta akan pindah ke tempat lain, penggantinya juga tinggal mengikuti standar yang sudah, laporan yang sudah ditetapkan oleh Amang Pendeta Resort. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih dan anugerahnya dalam kebutuhan keuangan gereja, jemaat diberikan berkat yang melimpah. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal dan selamat memasuki tahun yang baru 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak kami. Inventaris kita ada surat-surat berharga, sertifikat tanah yang sudah selesai sampai saat ini ada 4. Masih kita harapkan ada 2 sertifikat yang akan kita urus untuk tahun 2023. Barang-barang tidak bergerak, kita sudah tahu ini gedung-gedung kita, dan bergerak ya, ada mobil dinas Xenia, ada 2 sepeda motor. Aset dan inventaris bisa nanti kami lampirkan di buku panduan pelayanan. Tapi tahun ini kita melakukan pengadaan sound system di Gedung Bas Indonesia,
Dan itu semua partisipasi dari kita, dari jemaat melalui sumbangan-sumbangan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang pengadaan sound system di bahasa Indonesia. Untuk tahun ini juga kita mengharapkan pengadaan sound system, karena yang kita pakai sekarang ini sound system dalam gereja bahasa Batak. Tapi untuk Sopo Talenta untuk tahun ini kita akan rencanakan untuk pengadaan yang baru, karena sound system lama tidak layak lagi untuk kita pakai di ibadah atau di kegiatan-kegiatan di Sopo Talenta ini. Badan Audit. Badan Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik, secara khusus tadi untuk persiapan serah terima bendahara Huria, dan juga untuk persiapan untuk laporan keuangan akhir tahun sudah berjalan dengan baik. Dan juga tahun ini kita melengkapi anggota Badan Audit Amang Situa Gesi Matupang, karena Amang Sintua Sitanggang masih bekerja di luar daerah. Baru keseragaman pelayanan. Keseragaman pelayanan sudah kita buat, dan itu nanti akan kita masukkan di buku panduan pelayanan, bisa kita baca setiap saat apa yang kita lakukan supaya lebih seragam dalam pelayanan kita ke depan di tengah-tengah gereja kita. Tapi ada beberapa catatan yang perlu dan tambahan di keseragaman pelayanan, yaitu mulai 1 Januari 2023 atau besok kita mengumpulkan persembahan memakai amplop. Nanti setiap jemaat dibagikan 4 amplop, persembahan 1A, 1B, 2, dan persembahan khusus. Nanti itu kita masukkan di kantong persembahan. Lebih gampang nanti untuk menghitung para lado, dan juga uang pun tidak diremuk-remuk, justru dia akan tetap licin dan baik untuk bisa distorkan ke bank. Itu akan kita mulai besok. Jadi nanti setiap jemaat harus menerima 4 amplop, tapi jangan dibawa pulang. Itu hanya kita pakai setiap ibadah. Mungkin itu nanti akan kita pakai selama 5 sampai 10 tahun, karena sudah kita cetak dengan baik, dengan indah, supaya bisa kita pakai beberapa tahun. Baru kegiatan-kegiatan di resort. Rapat para lado resort kita lakukan 2 kali tahun ini, yaitu Juni 2022 dan tanggal 30 November. Tetapi memang diantaranya ada beberapa kali pertemuan para lado resort untuk membicarakan program dan apa yang akan dilaksanakan di resort. Baru rapat resort dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 bertempat di gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar, dan di sini sudah ikut saudara-saudara kita dari Parhalado HKBP Kendari, dari pos pelayanan Kendari sudah ikut pendetanya dan juga utusan Parhalado dari Kendari. Baru pembekalan itu sudah kita lakukan, pembekalan seksi-seksi untuk tahun ini di resort di Makassar dan juga di Tamarunang. Baru bagian D pos pelayanan Kendari, yaitu pengembangan pelayanan dengan berdirinya pos pelayanan HKBP di Kendari, dan kita rencanakan untuk bulan Maret 2023 mereka akan kita resmikan menjadi Huria atau Jemaat Nagok, berarti sama statusnya dengan Huria kita dan juga Huria Tamarunang, karena mereka sekarang yang selalu mengikuti ibadah antara 100 sampai 200 orang setiap ibadahnya. Mereka juga sudah beribadah pagi dan sudah beribadah setiap minggu masuk jam 10, dan mereka sudah memiliki pendeta yang kita kirim dari resort, pendeta Johannes Sutapea, sudah melayani sejak Oktober yang lewat, dan sampai sekarang mereka berjalan dengan baik, dan mereka juga melakukan ibadah sama seperti kita pada hari ini, dan juga telah dibacakan berita jurtaun di Kendari. 4. Kegiatan distrik. Sinode distrik. Sinode distrik kami ikuti bulan Juli 2022 di Papua,
dan juga Sinode Distrik Desember 2022 di Surabaya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya di distrik, pembekalan Sintua sedistrik, pembekalan full timer sedistrik, ulang tahun distrik, pesta tahun kesehatan sedistrik, penahbisan guru huria, diakones dan Biwel Pro kita ikut berpartisipasi karena tuan rumah dari distrik 17 Indonesia bagian timur. 6 pertemuan-pertemuan melalui Zoom meeting untuk membicarakan program distrik, termasuk juga untuk program sentralisasi keuangan. Kegiatan dari pusat yaitu seperti yang saya katakan tadi, dana pensiun dan sentralisasi. Yang pertama, dana pensiun. HKBP melalui pimpinan pusat telah memperbaiki dana pensiun dari tunggakan HKBP sebagai pendiri tahun yang lewat 144 miliar 795 ribu juta 74.429 rupiah, dan HKBP telah menyelesaikannya dan membayarkan 144 miliar 795 juta, sehingga dana pensiun berjalan dengan baik. Kami juga atas nama pucuk pimpinan HKBP mengucapkan terima kasih kepada jemaat HKBP Makassar yang telah berpartisipasi, karena jemaat kita untuk memenuhi yang 144 miliar ini lebih kurang 100 juta dari resort kita. Jadi ini sudah luar biasa juga dari resort kita berpartisipasi untuk menalangi yang 144 miliar, yaitu 100 juta sekitar tahun 2022 ini. Di Sinode Gudang HKBP, Sinode Gudang HKBP telah dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 November 2022 di Seminarium Sipaholon, yang berangkat dari resort kita, Pendeta RJ Simamora dan juga Amang Situen Senior Harlem Simatupang. Dalam Sinode Gudang tersebut telah diputuskan amandemen aturan dan peraturan keempat. Jadi ada aturan-peraturan yang baru setelah amandemen keempat, dan juga sentralisasi keuangan HKBP yang akan kita laksanakan sejak 1 Januari 2023. Okumene, sidang MPL PGI Sulselbar di Kendari, rapat PGI di Kendari pada tanggal 15 sampai 17 Mei 2022 diikuti Pendeta RJ Simamora dan juga Pendeta Ucok F. Hutasoid dari HKBP Tamarunang, dan juga pertukaran mimbar dengan jemaat-jemaat yang ada di sekitar Makassar. Kami dan juga Pendeta Lubis tukar pelayan dengan pelayan dari gereja lain. 7. Tahun kesehatan. Tahun kesehatan berjalan dengan baik, yang kita rangkaikan dengan beberapa pertandingan atau perlombaan. Juga dirangkaikan dengan ulang tahun HKBP Makassar yang ke-61, seminar dan pesta rohani dengan ibadah bernuansa budaya, dan juga mengundang para pemerintah dari 5 kota dan kabupaten, dan juga pengumuman-pengumuman marga, dan juga penutupan dan pesta gotilon kita lakukan secara bersama-sama. Dengan kata lain, pesta tahun kesehatan begitu luar biasa yang diketuai pendeta kita, Pendeta Porisman Lubis MTH, bersama panitia lengkap. Yang ke-8, Romawi, menatap dan menuju tahun 2023. Tahun 2023 telah ditetapkan menjadi tahun pelayanan HKBP, yaitu tahun profesionalisme. Tahun profesionalisme dengan tema profesionalisme dalam pelayanan, dan subtema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada beberapa rencana kerja tahun 2023 yang akan kita fokuskan dalam pelayanan HKBP secara huria dan HKBP secara lembaga gerejawi. Yang pertama, sentralisasi keuangan seperti yang sudah diinfokan tadi, akan dimulai 1 Januari. Dan yang kedua, kita akan mulai mempersembahkan persembahan kita di dalam amplop, akan mulai 1 Januari atau mulai besok. 3, untuk anak-anak yang membutuhkan nilai agama di sekolah masing-masing,
ini yang baru, untuk anak-anak yang membutuhkan nilai agama di sekolah masing-masing diwajibkan untuk mendaftarkan di gereja. Siapa yang membutuhkan nilai sudah didaftarkan Januari, nanti nilainya setelah Juni. Anak-anak SD atau sekolah minggu didaftarkan ke guru sekolah minggu. Anak-anak SMP sampai SMA didaftarkan ke seksi pendidikan melalui Dewan Diakonia. Jadi tidak lagi kita kasih nilai tanpa didaftarkan di awal pendidikan. Siapa yang mau menerima nilai dari gereja, nilai agama dari gereja, itu sudah keputusan Parhalado dan itu sudah dibawa di rapat huria. 4. Pelayanan sosial kita tingkatkan. Setiap ibadah waktu kita melayat di tempat jemaat yang meninggal keluarganya akan kita adakan persembahan. Jadi setiap ada acara ibadah waktu melayat akan kita adakan persembahan, dan persembahan itu akan kita serahkan secara utuh kepada keluarga yang kemalangan. Jadi itu bukan untuk gereja, kepada keluarga yang kemalangan kita serahkan, ditambah lagi dana sosial yang sudah kita tetapkan 2 juta berapa Inang? 2.500.000 ya. 2 juta dari diakoni sosial. Jadi nanti yang 2 juta ditambah persembahan, misalnya ada 2 kali atau 3 kali nanti ibadah di tempat melayat, itu nanti akan kita serahkan secara utuh ke jemaat yang kemalangan. Baru pengembangan pos pelayanan. Pengembangan pos pelayanan masih dalam proses, dan ini sebenarnya sudah mulai berjalan secara khusus di Goa. Sudah kita hubungi beberapa jemaat, tetapi kendala kita sekarang tempat kita untuk beribadah sampai sekarang masih kita cari. Mudah-mudahan ada tempat yang bisa kita gunakan nanti untuk ibadah di pos pelayanan di Goa, dan juga akan kita lanjutkan juga pelayanan untuk pos pelayanan di Mamuju dan beberapa tempat yang sudah diprogramkan di program resort dan juga di rapat Parhalado Partohonan. Dan selebihnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, nanti informasi yang kita butuhkan tentang pelayanan kita 2022 akan kita masukkan di buku panduan pelayanan yang akan kita cetak. Itu masih kita cetak seperti tahun yang lewat. Setiap keluarga bisa memiliki 1 buku untuk panduan yang kita gunakan, daftar jemaat kita, termasuk juga daftar pertanyaan, termasuk juga nanti tempat, semua keputusan-keputusan, dan juga program kerja dan program anggaran, dan juga daftar inventaris dan berita jujur tahun. Penutup. Demikian berita jujur tahun hari ini disampaikan dalam ibadah penutupan tahun 2022 ini. Banyak hal yang belum sempurna dalam pelayanan dan pelaksanaan sesuai dengan program kerja HKBP Makassar dan juga program anggaran HKBP Makassar untuk tahun 2022. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja menyempurnakan segala pelayanan yang telah berjalan di gereja kita HKBP Makassar ini. Makassar 31 Desember 2022, pimpinan jemaat HKBP Makassar atau Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Desi Mamora ditandatangani. Demikian Amang Inang, bila ada yang perlu kita pertanyakan, silakan bisa menghubungi kami hari ini, malam ini, atau mungkin besok, atau minggu ke depan, tentang apa yang kami sajikan, apa yang kami pertanggungjawabkan, yang kami laksanakan dan kerjakan di tengah-tengah jemaat kita, secara khusus di HKBP Makassar ini. Sekali lagi, seperti yang dikatakan Bendahara Huria, kami menyampaikan selamat Natal untuk kita semua dan selamat menjelang tahun baru 2023. Horas.
Upa saat kami partikian mandok hata mewakili ruas di Amang W Simatupang. Shalom, Amang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku, dan Napo Sepulung. Shalom untuk kita semua. Dijawab dulu dengan semangat. Shalom untuk kita semua. Terima kasih. Yang pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita, Bapak kita di surga, di mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri kebaktian akhir tahun 2022 yang dipimpin oleh pendeta kita, Pendeta RJ Simamora beserta Pendeta Lubis dengan sintua-sintua kita. Untuk itu kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa di surga. Saya di sini berdiri adalah mewakili ruas yang ditunjuk oleh gereja atau pimpinan gereja untuk menyampaikan beberapa kata-kata atau sambutan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pendeta RJ Simamora selaku pimpinan gereja HKBP Makassar, yang kami hormati Bapak Pendeta Lubis, yang kami hormati Inang Diakones Boru Sinaga. Saya akan mempersepsikan persepsi dari laporan kinerja atau laporan pelayanan Bapak Pendeta atau Bapak Pendeta RJ Simamora dengan pelayanan, dengan kinerjanya. Saya ambil dari waktu rapat 11 Desember 2022 dan juga sepintas refleksi dari jujur tahun dari Amang Pendeta akan saya singkat, tapi tidak semuanya akan saya paparkan di sini. Jadi pertama-tama respon atau perspektif dari pelayanan dari Bapak Pendeta J. Simamora selaku pimpinan terhadap pelayanan dan kinerja Bapak Pendeta terhadap jemaat di Makassar ini, kami menganggap kami menganggap sudah cukup bagus. Nanti dasar kami akan saya paparkan. Pertama-tama saya ambil dasar dari kebaktian minggu di gereja. Kebaktian minggu di gereja ada bahasa Indonesia, di atas ada bahasa di atas bahasa Indonesia, di gereja Bulun bahasa Batak. Dan kebaktian anak-anak sekolah minggu bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Itu berjalan dengan bagus. Juga di Naposo dan remaja disatukan, itu sangat jalan berbagus. Jadi yang kedua, kategorial atau kebaktian di beberapa seksi. Kategorial berjalan terus seperti yang dilaksanakan oleh Napo Sepulung, putra-putra kami, di mana mereka setiap hari Sabtu ada PA dan latihan kor. Demikian juga seksi perempuan akan berlanjut PA dengan latihan kor. Demikian juga seksi AMA Ebenezer PA, setelah PA latihan kor. Dan selanjutnya adalah Pungan Deborah. Mereka
latihan kor dan PA. Selanjutnya adalah seksi seksi lansia. Mereka setiap hari Sabtu PA di Gereja Bolon di Konsistori. Ini semuanya sangat berjalan lancar. Dan berikutnya adalah mengenai kebaktian rumah tangga atau kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan di setiap wilayah. Kita menyadari bahwa tahun 2020 sampai 21 sampai 22 kebaktian rumah tangga berjalan dengan bagus walaupun masih kita dilanda oleh COVID-19, tapi tidak halangan buat memuji Tuhan untuk kita semua. Namun tidak semuanya di dalam rumah tangga, ada juga di dalam di Gedung Talenta dengan Gedung Sekolah Minggu. Ini semuanya berjalan dengan bagus yang dipimpin oleh Bapak Pendeta kita beserta situa-situanya. Terus ada yang saya garis bawahi tadi tentang pos pelayanan. Pos pelayanan kami sangat cukup bangga sudah terbentuk di Sulawesi Tenggara, di Kendari di sana sudah ada pos pelayanan yang sangat menentukan. Di sana adalah bahwa ekspansi kita punya gereja HKBP Roto Sulawesi Selatan sudah mulai berada di Kendari Sulawesi Tenggara, dan juga di Mamuju Sulawesi Barat akan direncanakan. Di sana ada juga pos pelayanan. Dan yang ketiga adalah di Kabupaten Goa. Kabupaten Goa juga sudah dicanangkan atau dilaksanakan. Dan ada satu yang spesialis. Anak-anak kita kan banyak kuliah di Unhas atau di perguruan tinggi lain. Bapak Pendeta kita sudah membuat program akan dibentuk pos pelayanan di Universitas Hasanuddin atau di universitas yang lain. Ini sangat luar biasa. Itu yang saya garis bawahi. Terus yang lanjut mengenai mengenai CD berjalan dengan bagus, walaupun reguler dimulai bulan September atau bulan 9 berjalan dengan bagus. Kemudian dengan konseling ini berjalan dengan bagus. Sudah bila anak-anak kita mau merit sudah diadakan kebaktian konseling mengenai pranikah dan martupol ya, sudah diadakan di situ. Dan kunjungan ke rumah sakit untuk keluarga dan yang lain-lain. Terus yang saya garis bawahi tadi ada yang khusus juga mengenai program mengenai kesehatan dirangkaikan dengan ulang tahun Gereja HKBP yang ke-61 kalau nggak salah, dan Pesta Kotilon. Ini sangat luar biasa. Pada waktu itu Hari Kesetiaan digabung dengan ulang tahun HKBP. Terus di sini diperagakan adalah budaya Batak, tortor dengan apa semuanya. Dan di sini gereja kita memperoleh sumber dana yang cukup bagus. Mungkin sumber dana itu sampai bisa 1 miliar yang dari semuanya itu adalah dari jemaat HKBP Makassar. Mungkin dari situ semua sebagian. Jadi ini sangat luar biasa. Terus yang terakhir yang kami minta kepada ini jemaat yang minta Amang Pendeta, kami mohon, kami minta, kami harap supaya Amang Pendeta datanglah ke rumah kami masing-masing secara pribadi. Ini sangat memungkinkan. Tugasnya ini adalah multifungsi. Multifungsi artinya bisa untuk mengendalikan bagaimanakah totoripenya, bagaimanakah keberadaannya dengan Tuhan, bagaimana dana yang lain. Jadi saya maksudkan ini adalah multifungsi. Jadi kami mohon Amang kalau ada bisa, selama ini pendeta yang sudah yang lalu belum pernah masuk secara kunjungan resmi ke wilayah ke rumah pribadi. Ini sangat penting kami sampaikan karena itu tadi multifungsinya sangat berarti. Terus yang
mengenai keuangan. Keuangan kita punya badan audit sudah begitu profesional, walaupun masih ada gejala-gejala tapi sudah secara profesional, sudah terbuka dengan apa kita dengan penghematan dari yang dipimpin oleh Pak Pendeta pimpinan kita sudah menghemat beberapa rupiah uang. Tadi dari laporan dan refleksi dari laporan keuangan jujur tahun, kas kita sudah 220 juta sekian. Penerimaan 1 miliar sekian, pengeluaran 1 miliar sekian. Itu adalah uangnya jemaat semua, uang kita semua. Sumbernya adalah dari jemaat semua. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi saldo kas kita dari refleksi laporan jujur tahun dari bendahara tadi sekitar 222 juta kalau enggak salah ya, itu yang saya tahu. Jadi Amang, Bapak Pendeta dan pelayan kami memberikan indeks kepuasan kepada Bapak Pendeta R.J. Simamora dengan Pendeta Lubis, Diakones dengan para setua. Indeks ini kami berikan adalah indeks yang sangat memuaskan untuk pelayanan. Tepuk tangan dulu, ayo mari. Makasih Nang, makasih Mang. Jadi sekali lagi Mang, pelayanan Amang akan kami support melalui tadi di laporan kerja Amang Huria dengan refleksi jujur tahun. Jadi sekali lagi Mang, atas nama Huria kami ucapkan sama Bapak Pendeta terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa atau Bapak kita di surga memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kepintaran bagaimana untuk membimbing dan membuat maju, terutama mengenai firman Tuhan. Gereja HKBP tetap konsisten maju. Dan terakhir, sebentar lagi kita akan berakhir 2022, akan jam 12 nanti kita akan mendapat tahun baru. Tahun baru 1 Januari 2023. Tentu kalau tahun baru kita harus bolehlah saya bilang semangat baru ya. Tentu rencana-rencana yang baru, walaupun banyak suka duka di tahun 2022 itu, mari kita serahkan sama Tuhan kita Bapa di surga supaya diberikan kita kesehatan, ampun dan kebahagiaan di rumah kita masing-masing. Sekali lagi, semoga tahun 2023 lebih bagus dari tahun 2022. Untuk itu, selamat tahun baru untuk kita semua. Horas. Ya, mulai Bang. Terima kasih. Ya. Mewakili Parhalado Upasahat Hamima tu Amang Situa J Pasar Ribu. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, horas. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Simamora bersama Inang. Yang saya hormati Amang Pendeta Lubis dengan Inang. Juga yang saya hormati Inang Diakones bersama Amang. Baik untuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Naposo, remaja, bahkan sekolah minggu yang hadir pada malam hari ini. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada ruas
tamu yang hadir pada malam hari ini. Sebelum saya sampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya ucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Ya. Saya lihat belakangan ini kita kurang semangat. Saya dari tadi sangat semangat, apalagi setelah dibacakan oleh Amang Bendahara tadi dengan saldo yang sekian banyak. Puji syukur. Kurang lebih saya 30 tahun gereja, di gereja ini belum pernah seperti itu. Baik, Amang Inang, kita semua yang hadir di sini atas nama Parhalado, kebetulan saya yang ditunjuk untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kita. Yang pertama saya tujukan kepada Amang Pendeta Simamora. Kalaupun kami sebagai Parhalado, sejak kehadiran Amang Pendeta Simamora di Gereja HKBP Makassar, ada dua pembangunan yang kita lihat. Yang pertama pembangunan iman atau rohani. Itu terlihat dari sudah terwujud satu, yaitu pos pelayanan yang ada di Kendari. Dan masih ada dua yang akan kita jalani di tahun 2023. Dan yang berikut tentang pembangunan fisik. Kalau kita lihat pembangunan fisik kita ya luar biasa. Walaupun pada tahun 2022 tidak ada istilah pesta untuk penggalangan dana melalui lelang, tapi dengan semangat dari kita semua, dengan trik-trik yang ada dari Amang Pendeta Resort, saya apresiasi benar-benar Amang Pendeta Resort kita ini adalah mantan Bendahara Umum Huria HKBP Naboloni dari pusat. Itu yang dijabarkan di Gereja HKBP Makassar, sehingga pada saat ini dapat kita lihat bagaimana keadaan daripada gereja kita. Kemudian apresiasi saya yang pertama secara pribadi, saya sangat senang dengan kepemimpinan dari Amang Pendeta Simamora, di mana ia itu adalah tepat waktu. Itu karena kebetulan juga saya orangnya tepat waktu, jadi saya sangat sepaham dengan Amang Pendeta Resort. Tidak kalah juga dengan Amang Pendeta Lubis. Amang Pendeta Lubis dengan senyumnya itu kita sangat tertarik untuk datang ke gereja. Iya. Dan tidak ketinggalan yang diakones, di mana khotbahnya kalau yang berapi-api itu ya Inang Diakones ya, semakin ditingkatkan. Ya. Amang Inang yang saya hormati, kami dari Parhalado HKBP Makassar tadi sudah disampaikan kurang lebih 22 orang dan 2 orang yang sementara learning. Kami yakin dan percaya kami adalah manusia yang lemah. Mungkin kami dari Parhalado kurang berkunjung di tengah-tengah ruas. Kami tidak ada alasan mengatakan bahwa gara-gara COVID sudah berlalu. Dan itulah yang kita syukuri pada saat ini, bisa kita hadir di tempat ini. Kalaupun kami agak lemah, ada kekurangan, ada kehilapan dari Parhalado, kami mohon maaf Amang Inang. Itu bukan dari kesengajaan kami. Dan jujur saja, secara umum Parhalado kita ini adalah orang yang bekerja. Kalau berangkat dari rumah jam 7 mungkin pulang jam 4. Jadi untuk berkunjung di tengah-tengah ruas sangat kurang. Tapi kami yakin dan percaya Amang dan Inang pasti memahami hal itu. Dan kami berjanji atas nama Parhalado di tahun 2023 kami akan lebih semangat lagi dan akan menyediakan waktu untuk berkunjung di tengah-tengah ruas, terlebih bila mana ada yang sakit. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Parhalado kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alan hami adalah ula-ula na matolpang. Si pangidon nami siya kita salhu na manginang tangya ko kamu hami Parhalado asa marguku hami lau mangula ulau nami. Ima nabuhi pasahaton nami dohonon nami salinay. Selamat Hari Natal
25 Desember 2022, dan selamat menyongsong tahun baru yang kurang lebih 5 jam lagi, 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Horas. Tangyang pangodianon nani uluhon inang nyonya situmorang beru sinaga. Shalom, selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru 2023 Madihita Saluhuna. Horas di Tikion Madok Mauliate Tutuhatta Alabui dohita di Paluas lahu mengunjungi tahun 2022 menjelang tahun 2023. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita selama tahun 2022, Tuhan masih berkenan membawa kita sampai ke ujung tahun, mau menjelang tahun 2023. Untuk itu, marilah kita terus berdoa dengan tekun agar di dalam menjalani tahun 2023 pun Tuhan selalu beserta kita dan kita diberi kekuatan. Apapun yang terjadi, mendengar berita-berita yang tahun 2023 katanya semakin sulit atau semakin banyak masalah. Tetapi kalau kita yang sudah dibimbing oleh Tuhan boleh menyelesaikan tahun 2022 dan diperhadapkan tahun 2023. Mari kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas segala kasih perkenanan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, siang dan malam, Engkau mengiring, menyertai, membimbing, melindungi dan memberkati kami dengan kasih-Mu. Terlebih di sepanjang hari ini pun Tuhan, di dalam mengakhiri tahun 2022, Tuhan, tukso tarasam do holong do asini roham. Boy hami marpungu di bodarion, diringiring di ramoti ho hami sian bagas nami be. Sahat tu perpunguan nami di bodarion di bagas joromon Tuhan. Di bagasan hahipason dohot gugunaim baru nasian hoi. Jala di lehok kotik kinadenggan. Apala di bagasan sadarion. Boy hami di bagasan lasni roha. Manopot perpunguan nami di bodarion lahu mandok mauliate tu adopan mi ala sude holong do asini rohami di papatar hodo tu bagasan ngulu nami ganupari ala ni Tuhan tamasi tu Tuhami toktong neng marsi hohot tu adopan mi ahape na naeng mangambati ngulu nami Tuhan lehon magogo di hami asaboy hami tong margogo laho mangalaosi sa luhut nai toktong marsitiopan tuadopan mi jala makirim di pasu-pasu na dijanjihon mi na duminggan tu bagasan ngulu nami naikon pasahatom mudo itu bagasan ngulu nami ala ni Tuhan puji-pujian hasangapun madiho ala asi dohot holong ni roham di hami
Jala di bagasan Boronginon Tuhan, di na mengunjungi tahun 2022 homa toktong na makuling di bagasan roha dohot pikiran nami. Apala di Boronginon di na mengunjungi tahun 2022 toktong ma di bagasan paniroyon ni ton di perbadiami roha dohot pikiran nami. Asa di bagasan pos ni roha hami mangalaka tu tahun 2020 nang pe sipata makilala hami gudang hagaleon, gudang kekhawatiran di bagasan roha nami ay dang terboto hami dope akaahanan na yung masa tu tahun 2020 ala nido Tuhan sa tuhoma hami mga lualu isudiay pergulmiton ni ngulu nami tuhoma hami mga lualu ay holan ho tutua manami pangalualuan namin na sitong parsigatungan namin na tugu jala parlingguman namin na siyo ala ni Tuhan di bagasan Boronginon menjelang tahun 2023 humatoktong naman ni Roy roha dohot pikiran namin jala nama pergugoy hami Tuhan asa rap mangihut hami dohot mangalaka rapon dohot ho Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup yang telah menyelamatkan kami di sepanjang tahun 2022 banyak pun masalah atau kesulitan yang kami hadapi tetapi Engkau mengiring dan membimbing kami sampai ke akhir tahun ini dan menyediakan tahun yang baru yang akan kami jalani bersama dengan Dikau Tuhan alani Tuhan saya pergugoi jala perbisuki mahami tiup matangan nami tugu-tugu mahami Tuhan asa toktong kami mangihut di dalan-dalan lomoni rohami asa tahu kami mangulahon akan adinggan na mga sahon holong lomoni rohami nang dipakatayon yang membangun semangat hal-hal yang positif na hinalomohon mi Tuhan rudi pangalak ka nami asa toktong mangihut-ihut dalan-dalan lomoni rohami asa takas sudena itu tu dengan berdalan uli tipak tungulo nami humbar tu lomoni roham jalan na tao gabi puji-pujian hasangapon di guarmo na badi mulyati madiho Tuhan atong di na mga laka tahun 2020 pe hami Tuhan say toktong manoktong holong doa sinirohami makokop ngulu nami say ton di porbadia mima na makuling mga rajay roha dohot pikiran nami asa di pargugoy jala di parbisuki hami Tuhan tau mangulahon sa luhut tanggung jawab nadong di hami be katalenta na nilehon mi di hami ganup Tuhan songon na dipake ho Tuhan gabe alat manang akapangula di ladang mi alani Tuhan say tuhodo hami mangido gogo tuhodo hami mangido paniroyon asa tahu hami mangulahon sa luhut nay sude nay na tao gabe halomuan jala puji-pujian hasangapon di guarmo na badi alani Tuhan di sude tangyang nami nang di sude program ni gereja nami ope Tuhan huria namion di Makassaron nunga jelas nakining di patorang Tuhan mengalami kemajuan yang besar walaupun banyak di dalamnya tantangan dan permasalahan tapi boleh terselesaikan semuanya itu dengan baik karena Tuhan mengasihi kami Tuhan bersama kami olehnya itu Tuhan di dalam menjalani tahun 2023 ini pun program-program yang sudah dirancang dan direncanakan di program ni Huria Namion setoktong maton di perbadiami na mangula di bagasan rohani akapangula nauk tinotop pemi lahu mangulahon sa luhut programi didongani asi dohot holong ni horahami asa toho tutu merdalan dengan jala bertambah semakin baik dan semakin merasakan kesatuan dan terwujudnya kesejahteraan di Huria nami di Huria HKBP Makassaron pergugui parohai dalam perbadiai ma akapangulami Tuhan mulai sian pendeta nami sahat doa majelis nang sude na boy kategorial ambil bagian di sude pelayanan di Huriamon saiton di perbadiai ma na mengatur jalan manuturi asa tahu mangulahon akan nadinggan na tahu halomuan dia dopan mi
mga sahon holong do lo meniro kami diak kapambahenan nang dipakatayon ro di pangalaka natuktong mangihuti-hut dalan-dalan lo meniro kami muliati madi Tuhan at sungunido ng bangso do negara nami pe Indonesia Tuhan hodo na mga lehon bangso nami bangsa yang besar bangsa yang berdaulat banyak pun di dalamnya banyak masalah atau tantangan kesulitan Tuhan Engkau yang berkuasa kendalikan kembali bangsa kami ini Tuhan di dalam kenyamanan dan kesejahteraan untuk tetap bersatu di dalam NKRI yang berdaulat kepada Tuhan. Mulia tema di Tuhan di sudenai di atas nisa luhut nai saya toktong kami minta ampun atas segala kesalahan dan kelalaian bahkan dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu untuk bersyukur, untuk memuji, memuliakan nama-Mu serta menjadi curahan berkat-Mu dan menjadi aliran berkat-Mu bagi sesama di sekeliling keberadaan kami di Huriamon di HKBP Makassar. On matangyang nahu pangasahok kami tuadupan miele Tuhan holan mangasahon gowarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuadupan-Mu puji-pujian hasangapun madiho toktong rodi saleleng nililingna amin. Marede mahita sian buku ede 750 ayat sada doho udukna uhu mata papungu peliata sada doho sada be. Di joloku halang ni tangani mano gua nang di ngoluku hodo sombaku tun sorang berdalan rapono huwa todo tangkas mano guanmu diringi kudolan kaki saat rodi ujung di pandalaku tugu mau jonok tulambuni si patalilu hapus seaoku nirianani portibion alai duhomu tatap Tuhanku margogo Patoguma Tuhan hapos yaoku asa polin tuho makirimau tu surgoi batulus pardalaku tondimi maringan madiau hubat todo takas pangaluan
Yesus di joloku holong ni tangan mi manogua nang di ngoluku hodo sombaoku tung sonang madalan rapon hubot tada takas manoguanmu diring-iring hodolah kaki sahat di ujung ipar dalamku tunggu mau jonok tulambung mi Martang yang mahita dameni debatana sumurung sian saluhuk naroha imana mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhukna diha mamangdot taminang hita ruas ni huria napungu di bagasas bornginon ima di parpunguan ujung tahun tajah mahatan itu hata di parpunguata di bornginon ima natar surat di rom bidu 10 sada mamuka mesian ayat 30 sahat rodi ayat 30 onom hujaho kami ma tutonga-tongata songonoma didok bagas nayatong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigata do akka uhumna jalan naso habogasa do akka dalanna ay ise dung uboto rohani Tuhani ise manuturi ibana ise mangalehon parjolo tu ibana asa dibalos tu si ay siyan ibana do saluhu naro marhite-hite ibana jala marhapateat tu ibana do sa sudenay di ibana ma hasangapon saleleng-leleng na. Amen. Di hata Indonesia di dok ma songonon o alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, amanginang, ketika orang-orang dari non-Yahudi semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, sementara orang Yahudi atau orang Israel tidak banyak yang menjadi percaya kepada Yesus, maka muncul sebuah pertanyaan: bagaimana masa depan orang Israel? Orang Israel itu kan adalah orang yang bangsa yang telah Tuhan pilih sejak dari mulanya. Bangsa yang memiliki sejarah panjang perjanjian antara Israel dengan Allah. Tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak percaya. Maka bagaimana sekarang? Bagaimana dengan mereka? Apakah Tuhan tidak lagi mengasihi orang Israel? Apakah hubungan dengan Tuhan dengan Israel itu sudah selesai?
Karena kalau dilihat dari situasi yang terjadi, sudah semakin banyak orang yang non-Yahudi atau di luar orang Yahudi, bangsa-bangsa di luar Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, sementara orang Israel tidak, beberapa sedikit yang percaya kepada Yesus. Maka menjadi muncul pertanyaan, bagaimana dengan mereka? Apa mereka tidak lagi bangsa umat Tuhan? Apakah hubungan Israel dengan Tuhan itu sudah selesai? Bagaimana? Amang inang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah Rasul Paulus mengungkapkan suatu perenungan dari situasi yang terjadi ini, mengungkapkan suatu perenungan tentang kemahakuasaan Tuhan. Tadi telah kita baca bagaimana kemahakuasaan Tuhan dikatakan, betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan, keputusannya yang tidak terselami. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Kepada siapa Tuhan pernah berhutang budi? Sebab segala sesuatu, dikatakan Rasul Paulus, adalah dari Tuhan. Tuhan bukan tidak setia kepada umatnya Israel. Tuhan begitu sangat-sangat mengasihi umat Israel. Kenapa? Karena itu adalah umat yang Tuhan telah pilih sejak awal. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka tidak mau tunduk pada hikmat. Ketika orang Israel tidak mau tunduk kepada hikmat dan kebesaran Tuhan, itulah yang terjadi. Allah mengasihi mereka, tetapi sayangnya orang Israel tidak mau tunduk pada hikmat Tuhan. Orang Israel tidak mau tunduk kepada kebesaran Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang berkuasa bisa menjadi manusia, tetapi di dalam logika mereka itu tidak mungkin, sehingga mereka menolak untuk percaya kepada Yesus. Di dalam logika mereka, bagaimana mungkin Mesias itu bisa tersalib? Itu sesuatu yang tidak dapat logika manusia. Mereka menggunakan logika pikiran manusia yang dangkal untuk dapat melihat perbuatan Yesus, sehingga mereka menolak Yesus di dalam kehidupan mereka. Maka disinilah amanginang, apa yang mau disampaikan Rasul Paulus adalah bahwa sebenarnya Tuhan itu terlalu besar untuk dapat dinilai dan dipahami oleh akal manusia. Itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Tuhan itu terlalu besar untuk dapat kita pahami, untuk dapat kita nilai dengan pikiran kita yang terbatas ini. Tidak akan bisa sanggup kita menilai. Perbuatan Tuhan itu tidak terselami oleh pikiran manusia. Tidak terselami kita bagaimana jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita ini. Tidak terselami hati pikiran kita bagaimana Allah bekerja di dalam hidup ini. Itulah yang mau Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Itu sebabnya dia mau untuk memuliakan Tuhan. Betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan dikatakan. Amanginang, di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini, mungkin kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi kita mau coba kembali diingatkan melalui nats ini, bahwa ketika kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, namun dibalik daripada kehidupan kita yang biasa-biasa itu, mungkin kita tidak menyadari sudah begitu banyak yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sudah begitu banyak yang telah Tuhan lakukan untuk hidup kita, untuk kesehatan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Mungkin kita tidak sadari itu. Kita mengatakan, ya hidup saya biasa-biasa saja seperti ini.
Seperti itu di awal tahun, seperti itu juga di akhir tahun. Tidak ada sesuatu yang istimewa untuk saya banggakan, mungkin kita katakan seperti itu. Tetapi kalau kita mau kembali seperti apa yang dikatakan oleh Nats ini, tidak terselami pekerjaan Tuhan. Tidak terselami bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita katakan hidup kita biasa-biasa saja, tetapi kita tidak tahu sudah berapa banyak yang telah Tuhan selesaikan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Sudah begitu banyak pekerjaan yang telah Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Atau mungkin kita mengatakan di tahun 2022 ini adalah tahun yang begitu berat untuk keluargaku, untuk diriku, untuk hidupku. Mungkin sampai-sampai ada orang mengatakan, mempertanyakan Tuhan atas jawaban-jawaban daripada doa kita. Mungkin kita menanyakan, bagaimana Tuhan? Kok Tuhan tidak jawab-jawab doaku? Dari awal tahun hingga akhir tahun itu yang saya doakan, tetapi tidak ada. Tetapi yang menginang melalui firman Tuhan di sini kita mau diingatkan, tanpa kita sadari mungkin apa yang kita tidak doakan sudah banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah begitu banyak jawaban-jawaban daripada doa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang tidak kita minta mungkin Tuhan berikan kepada kita. Artinya, Amanginang, kita tidak bisa pahami bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menggunakan logika pikiran mata kita, telinga kita untuk dapat memahami hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, oh betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Tidak terselami akal dan pikiran manusia. Maka Amanginang, apa yang mau disampaikan kepada kita? Tidak ada yang sia-sia setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia setiap harapan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan akan berbuat seturut dengan kehendaknya yang terbaik atas kehidupan kita. Jika kita masih diperkenankan Tuhan menjalani kehidupan hingga akhir tahun 2022 ini, tentu patutlah kita untuk memuji Tuhan. Patutlah kita untuk sujud menyembah Tuhan. Terkadang kita melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Terkadang kita melakukan berbagai macam dosa di dalam hidup kita ini, tetapi Tuhan kaya dengan pengampunannya. Terkadang di dalam kehidupan kita, di dalam 2022 ini, ada begitu banyak bahaya-bahaya maut yang sedang menerpa kehidupan kita. Tetapi oleh belas kasihan Tuhan masih memberikan keselamatan kepada kita dari bahaya-bahaya maut di sepanjang kehidupan kita yang tidak kita tahu, kita tidak sadari. Tuhan sudah selamatkan kita. Yang tanpa kita sadari Tuhan telah menjauhkan dari kita mara bahaya. Siapa yang tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak dapat kita pikirkan? Dia yang selalu menyediakan kebutuhan kehidupan kita. Artinya Manginang, jangan kita menyombongkan diri, jangan kita meninggikan hati. Kita dapat menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena harta kita, bukan. Tetapi Tuhan masih baik sama kita. Urjudo be Tuhan ini kita. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Molo di luas Tuhan itu be mangulu hita sak sonaing. Dihirim di bata gabe jolma nedu menggak kita tujuan nyari. Tuhan masih beri kita kesempatan.
Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati indahnya hari-hari kita di dunia ini, Amang Inang. Tentu jangan kita menyombongkan diri, oh itu karena aku pintar jaga kesehatan, oh itu karena aku rajin olahraga, oh itu karena aku pintar cari uang, oh itu karena aku pintar bekerja. Jauhkan hal seperti itu. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Masih Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan kita akhir 2022 ini. Bagaimanapun perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini, Amang Inang, kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita patut bersyukur atas perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Entah suka duka apapun yang kita hadapi, kita mau untuk mengucap syukur. Sebentar lagi kita akan menyongsong tahun 2023. Dan melalui nas firman Tuhan juga pada malam hari ini, Amang Inang, kita mau belajar supaya kita tidak seperti orang Israel yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau tunduk pada hikmat dan pengetahuan Tuhan. Jangan sampai berkat Tuhan berlalu begitu saja dari hadapan kita karena kita mengeraskan hati, karena kita tidak tunduk pada hikmat Tuhan. Jangan sampai berkat-berkat Tuhan berlalu begitu saja di tahun 2023 yang akan kita masuki karena kita mengeraskan hati kita, karena kita tidak mau tunduk pada kuasa Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kita di tahun 2023. Namun satu yang pasti, melalui firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memiliki hikmat pengetahuan tentang diri kita. Kita tidak dapat menyelami jalan-jalan Tuhan. Kita tidak dapat menyelami rencana-rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa selami bagaimana kebesaran daripada hikmat Tuhan. Mungkin kita sudah memiliki rencana apa yang akan kita kerjakan di tahun 2023 ini. Mungkin kita sudah memiliki harapan-harapan yang ingin kita capai di tahun 2023 ini, Amang Inang. Tetapi sekali lagi Tuhan dapat melampaui apa yang telah kita rencanakan. Pekerjaan Tuhan dapat melampaui apa yang kita harapkan, apa yang telah kita rencanakan. Mungkin rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan sekarang. Kita tidak tahu. Itu sebabnya tunduklah pada hikmat Tuhan. Tuhan bisa pakai sukacita, Tuhan bisa pakai duka cita untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Allah hidup, Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita ini. Akal dan pikiran kita tidak bisa menjangkau bagaimana cara Tuhan bekerja. Akal dan pikiran kita tidak bisa menjangkau bagaimana Tuhan berbuat. Karena kenapa? Dia bebas. Dia bisa berbuat apa saja di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka jangan pernah kita untuk menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Memasuki tahun 2023 ini, kita mau merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Kita mau tunduk kepada Tuhan sebagai penguasa kehidupan, sebagai pemilik segala sesuatu. Jangan kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita sombong di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa sombong? Bisa. Ketika kita takut, ketika kita khawatir yang berlebihan karena pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam pikiran kita. Karena pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam hati kita membuat kita takut, membuat kita khawatir, sehingga kita mengabaikan kuasa Tuhan. Itu adalah kesombongan. Kalau kita takut,
karena pertimbangan pikiran, pertimbangan hati kita itu adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan, berarti kita tidak percaya kuasa Tuhan. Kalau kita takut berarti kita tidak mempercayakan hidup kita pada kuasa Tuhan. Itu adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Kita juga jangan menjadi orang yang percaya diri yang berlebihan juga. Artinya jangan menganggap aku punya harta, aku punya pekerjaan yang bagus, aku punya kesehatan, usaha lancar, sehingga tidak perlu aku menggantungkan hidupku pada Tuhan. Oh, jangan sombong kepada Tuhan. Sebentar yang sehat itu bisa sakit. Sebentar maut itu bisa datang kapan saja. Sebentar pekerjaan itu bisa hilang, harta itu bisa hilang dengan sendirinya. Maka jangan menjadi sombong mengatakan aku tidak perlu Tuhan. Jangan kita kepedean menjalani hidup aku sudah punya banyak, sehingga kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Kita tidak mau tunduk pada hikmat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, Manginang, betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Tidak terselami pikiran Tuhan, tidak terselami pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Memasuki tahun 2023 ini, kita mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau tetap berpengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Kita diajak untuk mengimani, mempercayai kuasa kebesaran Tuhan, hikmat Tuhan melampaui akal dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul untuk bersama-sama merendahkan hati kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di dalam ibadah penghujung akhir tahun ini Tuhan. Kami mau tunduk sujud ke hadapan Tuhan. Sungguh kami merasakan betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan atas hidup kami ini. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kami ini. Tuhan, izinkan kami melewati hari-hari hidup kami di tahun 2022 ini dengan penuh berbagai macam situasi kehidupan. Di dalam sukacita, di dalam duka cita, silih berganti kami hadapi Tuhan. Tetapi pada saat ini kami mau bersyukur Tuhan. Kami tidak sanggup melalui itu semua jika bukan Tuhan yang bekerja, menyertai dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan, begitu banyak yang telah Tuhan kerjakan atas hidup kami ini. Sekalipun mata kami tidak melihat apa yang telah Tuhan perbuat atas hidup kami, tetapi iman kami dapat melihat betapa banyak pekerjaan Tuhan, betapa banyak keajaiban Tuhan atas hidup kami ini. Kami merasakan itu Tuhan, dan kami melihat itu dengan iman kami, bahwa Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memberkati kami, menguatkan hati dan pikiran kami, memampukan kami Tuhan melewati berbagai hal di dalam perjalanan hidup kami di tahun 2022 yang sebentar Tuhan akan kami tinggalkan, dan kami akan memasuki tahun yang baru Tuhan, tahun 2023. Kami juga Tuhan mau untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami tetap percaya akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dukungan Tuhan yang akan memampukan kami
melewati berbagai hal di dalam perjalanan hidup kami di tahun 2023 ini Tuhan. Kami memiliki berbagai rencana, kami memiliki berbagai harapan-harapan yang ingin kami wujudkan Tuhan di tahun 2023 ini. Tetapi semuanya itu Tuhan adalah rancangan pikiran kami, itu adalah rancangan hati kami. Tetapi kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang terbaik atas hidup kami. Jika Tuhan berkenan atas rancangan kami, jika Tuhan berkenan atas harapan-harapan kami, Tuhan sempurnakan menjadi yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Tetapi pada semuanya kami percaya bukan kehendak kami Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang berkuasa, yang terjadi atas hidup kami ini. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, perjuangan kami, harapan kami, cita-cita kami ke hadapan tangan Tuhan. Kami mau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, beri kami sukacita, beri kami pengharapan yang hidup. Kami akan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan atas hidup kami ini dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah bersama-sama juga mendengar kesaksian tentang perjalanan pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Biarlah Tuhan, segala pelayanan persekutuan kami di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga Tuhan yang memberkati kiranya di dalam pelayanan gerejamu untuk tahun depan, supaya melalui kehadiran gerejamu ini menjadi berkat Tuhan bagi persekutuan kami, bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan mampukan para pelayan untuk dapat melayani semakin lebih baik lagi. Tuhan berkati seluruh jemaat semakin hidup di dalam kesatuan, di dalam kasih, di dalam persekutuan yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan untuk dana pensiun HKBP. Diganuga
Las jongjong mahita saluhutna. Tatangi ako mapiliat at wado pa ni Debata martangi yang mahita. Ali Debata ama namin na di banua gijang hodo harorwan ni saluhu si leho-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mol diutus. Upasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalomi gabe uap ng husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihan non patibulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad hami godang nisi lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok maulihati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileomi tonironi pamataku Hosana gogoki roni saluhut ataku upasahat itu Ali amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu. Sero maharajaumu say sao malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami say daron hangulwa siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata maho. Di sodako Tuhan Debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan Debata ma bohina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amin. Amin. Ya, horas madihita saluhutna. Iya, sunggul-sunggul madihita, sugot parminggota ibadah tahun baru pukul 9.30. 9.30 dan sekaligus sunggul-sunggul madihita tong. Adonggo di parade open house pangulan nagok tiki dung sipul parmingguan marsugot. Asa tong ma riahita madohoti. Songoni ma buah-buah tuhita saluhutna. Selamat menyambut tahun baru ma dihita. Horas.